Selamat siang, perkenalkan nama saya Luki Imanur Sitanggang dengan NIM 122.141.9. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah metode routing yaitu routing EIGRP. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah topologi. Topologi ya, dasarnya adalah 4 ini, 1, 2, 3, 4. Lalu saya menambahkan satu topologi jaringan lagi di dalam router 0, yaitu topologi dengan switch dan 2 end device. Nah, langkah pertama adalah kita membuat DHCP terlebih dahulu. Pertama ke server, lalu kita lakukan config pada interface-nya. Kita masukkan IP dengan 192.168.10.3. Lalu kita lakukan setting dengan 10.1 dan 10.2. Nah, di service kita buat DHCP. DHCP ini kita buat sebanyak 4. Pertama untuk prefix 24, kedua untuk prefix 25, ketiga untuk prefix 26, dan keempat untuk prefix 24. Sama dengan yang kita buat pada HCP. Pertama itu untuk yang pertama pada prefix 24 itu akhirnya sebenarnya emasnya adalah 0 dengan dapat 11, 12, 13. Yang kedua adalah dengan prefix 25 dengan IP 21, 22, 23 dan akhirnya adalah 128. Untuk yang ketiga yaitu untuk prefix 26 yaitu 31, 32, 33 dan juga akhirnya itu 192 dan cuma bisa menampung user sebanyak 61. Lalu yang keempat itu untuk prefix 24 yaitu topologi yang baru yaitu 41 dan 42, 43 untuk awal dari IP address-nya. Lalu akhirnya itu 0 karena dia subnet mask 24. Lalu kita melakukan setting pada router 0, pertama pada resetter 0 yang menghubungkan router dengan switch. Kita masukkan si gateway tadi yaitu 192.168.10.1 dengan subnet mask 24. Lalu pada serial ini kita masukkan IP address yaitu 179.1 yaitu NIM saya sendiri 179 dengan awalan 1 dan menggunakan prefix 30 dengan akhiran 252. Dan untuk yang kedua itu yang menghubungkan router 0 dan router 2 dengan 1801 dengan akhir 252. Karena yang menghubungkan dengan router 1 tadi yaitu 179, maka pada router 1 ini dibuat dengan 192 agar router 1 dan router 0 ini bisa terhubung. Jadi hanya berbeda 1 dan 2 pada byte akhir IP. Sama dengan itu juga 252 pada subnet masknya, yang berarti prefix 30. Yang ketiga ini menghubungkan dengan router 2, lalu dengan 1812, dan pada router 2-nya ntar bakal 1811 dengan akhir 252 juga. Ini pada router 2 seperti yang dibilang tadi, ya ini 1811 dan ini 182 dengan prefix 30 juga. Setelah menyeting itu, kita masuk ke dalam CLI. Pada CLI, kita memasukkan IP helper address untuk mengambil bantuan dari server untuk memasukkan IP kepada masing-masing end device tiap router. Jadi di HCP yang telah kita bentuk di server tadi bisa masuk ke dalam end device dari tiap cabang-cabang router end device itu. Jadi kita bagi IP address dan tentukan sesuai dengan keperluan. Nah, ini karena saya tadi perlu untuk si switch 3 yang mana itu pada kabel FA10, jadi saya in FA10 IP helper address 192.168.10.3. Nah, lalu 10.3 ini adalah IP address dari si server kita ya. Jadi kita memanggil si server itu untuk membantu. Begitu juga pada router ini kita juga memanggil si 10.3 untuk menolong untuk penomoran dari
penomoran pada end device pada router tersebut. 10.3. Lalu pada config juga jangan lupa pada tiap fast Ethernet yang terhubung kepada switch dibuat IP address sesuai dengan wilayah yang kita inginkan. Seperti saya prefix yang kiri saya ingin dia dimulai dengan 10.1 dan di atas saya ingin 41. Nah, yang di bawah ini saya ingin 21 sesuai dengan server tadi, dan yang router ini saya ingin dia menjadi 31. Ada ketinggalan satu langkah penting, yaitu setelah kita melakukan hal-hal tadi, jangan lupa kita masukkan RIP ini sebelum kita masukkan DHCP pada tiap end device. Kita harus membuat, karena pada router NOR ini terdapat 4 kabel terhubung atau 4 jaringan terhubung, maka kita memerlukan 4 routing RIP, yaitu pada 10 untuk ke kiri, 100 untuk ke atas, 179 untuk ke bawah, dan 180 untuk ke kanan. Itu juga dengan routing 1, kita perlu 20 untuk ke bawah, 179 untuk ke atas, 181 untuk ke kanan. Dan routing kedua ini sama, 30 untuk ke kanan, 180 untuk ke kiri, dan 181 untuk ke bawah. Setelah setelah semuanya berjalan, maka pada tiap end device bisa diganti IP configuration-nya menjadi DHCP, dan dia akan langsung memasukkan IP sesuai dengan urutannya atau start IP address, yaitu 4, awalnya 3, 4 dan 5. Ini dapat yang 5, ini dapat yang 3, ini dapat yang 4. Jadi saya mulai dari sini, 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 lalu sini, sini. Jadi setiap end device sudah memiliki IP-nya tersendiri. Nah, kita mulai kepada testing. Saya sudah melakukan beberapa testing. Ini pertama dia gagal karena kita menggunakan ada ARP untuk ARP, sehingga dia gagal terlebih dahulu. Namun tenang saja, itu akan berhasil jika dicoba kembali. Successful, successful, successful. Ini violet karena ini adalah jaringan yang baru saya buat. Kita coba sekali lagi. Successful. Nah, jadi kesimpulan tadi, EIGRP ini adalah sebuah metode routing untuk jaringan multicast. Namun dia ini classless. Jadi dia tuh sekaligus memasukkan slash ke dalam penomorannya. Jadi dia perlu slash dalam pembuatan topologinya. Perbedaannya itu pada classless-nya itu. Jadi tidak memerlukan kelas dalam pembuatan topologinya. Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih.